hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu,
pertolonganmu, penyertaan-Mu. Terima kasih buat kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru, semangat yang baru, umur yang panjang. Oh, terima kasih Tuhan buat semua berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang Engkau limpahkan buat kami. Terima kasih Tuhan juga buat pengorbanan-Mu yang mulia buat kami semua, sehingga kami sudah dibebaskan dari segala kutuk. Kami tidak hidup lagi di bawah kutuk, tapi kami hidup di bawah kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu ya Tuhan, terus melimpah buat kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Kami tahu semua ada dalam rencana-Mu. Kami tahu kalau Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang menyelamatkan. Kalau Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan juga memulihkan. Oh, Tuhan juga memberikan kekuatan yang baru. Mas Tuhan, Engkau juga akan penuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat hak kami, hari yang Tuhan ciptakan buat kami. Kami bersyukur semua pasti bisa, semua pasti berubah. Yang buruk menjadi baik, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Semua anak-anakku yang saat ini sedang mengalami kesakitan, apapun itu penyakitnya, apapun itu wabah yang menimpa, kami percaya Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau buat mujizat bagi orang-orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dalam sekejap Tuhan bisa angkat semua kesakitan, dalam sekejap Tuhan bisa angkat segala penyakit, dalam sekejap Tuhan bisa menyembuhkan, dalam sekejap Tuhan bisa mentahirkan, dalam sekejap Tuhan bisa memulihkan. Di dalam nama-Mu yang ajaib, yang telah Kau meteraikan atas kehidupanku dan anak-anak cucu hamba-Mu dan seluruh keluargaku dimanapun mereka berada, atas semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah Kau pilih dan yang telah Kau tebus menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Engkau tidak akan membiarkannya. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Engkau mau, Engkau dapat melakukannya. Dan Engkau mau, firman-Mu berkata, Yesus mau melakukannya. Yesus telah melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi bagi semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami kesakitan saat ini, yang sedang dalam keadaan ketakutan, yang berada dalam keadaan kekhawatiran, kecemasan, oh kegelisahan. Tuhan, aku percaya Engkau datang menjamah hati mereka, Engkau bangunkan mereka, Engkau bangkitkan mereka, dan Engkau berikan mereka semangat yang baru, dan mereka boleh melihat uluran tangan Tuhan. Mereka boleh melihat mujizat Tuhan boleh terjadi. Mereka boleh melihat kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan boleh terjadi sekarang, hari ini, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi kami hanya pegang janji Tuhan bahwa Tuhan telah melakukannya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri. Mari Roh Kudus yang manis berkata-katalah kepada semua umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Berkata-katalah kepada seluruh jemaat Bukit Sion dimanapun mereka berada. Berkata-katalah kepada semua anak-anak-Mu ya Tuhan dalam segala keadaan apapun. Berbicaralah kepada kami semua. Terima kasih Bapa, urapi semua kami dengan urapan yang baru ya Tuhan hari ini, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan, kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar kami bisa melihat dan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kami percaya firman Tuhan memberikan kami kehidupan, firman Tuhan memberikan kami kesembuhan, firman Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru, firman Tuhan mengangkat kami semakin tinggi dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan hamba-Mu siap melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami, kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita ketemu lagi hari Minggu ini. Walaupun hari Minggu ini terpaksa harus lockdown lagi ya, tetapi saya percaya kita tetap bersukacita, tetap bersemangat apapun yang saat ini mungkin sedang terjadi. Tapi kita yakin kita punya Allah yang maha kuasa melakukan segala perkara. Dia berkuasa merubah segala yang buruk menjadi baik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tapi satu hal kami tahu, bahwa Tuhan pasti punya rencana. Dan kalau Tuhan mengizinkan, maka Tuhan juga yang akan campur tangan. Allah akan turut bekerja dalam segala perkara dan keadaan dan masalah dan persoalan. Haleluya. Dan semua untuk kebaikan kita semua. Kita, anak-anaknya yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, mari yuk kita sama-sama dengar firman Tuhan. Sambungan dari minggu kemarin, yaitu tentang apakah kehidupan dalam Roh Kudus. Ya, itu temanya. Apakah kehidupan dalam Roh Kudus? Saudara, kita buka dulu yuk. Dan kita baca di dalam Efesius pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Demikian firman Tuhan ya. Singkat saja, tapi cukup jelas. Nah, firman Tuhan memberikan kepada kita dua gambaran yang sangat kuat untuk direnungkan pagi ini. Yang pertama, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, berjalan di dalam Roh Kudus. Jadi yang pertama, dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, berjalan di dalam Roh Kudus. Dipenuhi. Sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa kita semua orang Kristen, setelah kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima Roh Kudus. Semua. Jadi ini yang harus kita ingat. Orang Kristen jangan minta-minta Roh Kudus. Karena setiap orang Kristen
pasti diberi atau dikaruniakan rohnya atau Roh Kudus yang manis ini. Karena Tuhan sendiri yang berkata, bahwa Roh Kudus kuberikan kepadamu dan dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ya. Jadi yang pertama dipenuhi. Baptisan Roh Kudus dan berdiamnya Roh Kudus itu menyertai pertobatan kita. Baptisan Roh Kudus dan berdiamnya Roh Kudus di dalam kita itu menyertai pertobatan saudara dan saya. Karena Roh Kudus telah membaptis orang-orang percaya. Jelas? Karena Roh Kudus telah membaptis orang-orang percaya dan telah mendiami orang-orang percaya. Jadi kita semua telah dibaptis oleh Roh Kudus, dibenamkan di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus diam di dalam kita, orang-orang percaya. Ini saudara harus betul-betul mengimani dan harus percaya sungguh. Nah, tadi kita sudah baca di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 bahwa kita memiliki satu perintah. Coba katakan bersama saya, perintah. Ya, perintah ya. Nah, perintah ini berkata, hendaklah, berarti perintah ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Perintah, bukan saran, perintah. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu bukan artinya Roh Kudus itu banyak, lalu kita mesti terus penuh sama roh, bukan. Roh Kudus pribadi, satu pribadi yang ada di dalam saudara, mendiami saudara sampai selama-lamanya. Tetapi perintahnya adalah bahwa kita harus terus penuh dengan roh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perintah ini muncul segera setelah Paulus mengatakan kepada orang-orang di Efesus untuk bangun dari tidur, untuk berjalan dengan bijaksana, untuk memakai waktu mereka dengan sebaik-baiknya, dan untuk tidak menjadi bodoh. Jadi perintah untuk dipenuhi atau penuh dengan roh itu muncul segera setelah Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa mereka harus bangun dari tidur, bahwa mereka harus mempergunakan waktu sebaik-baiknya, bahwa mereka harus hidup dengan bijaksana, bahwa mereka harus tidak boleh menjadi bodoh. Berarti artinya apa? Kalau sampai Paulus sudah menegur jemaat di Efesus seperti ini, lalu memberikan perintah untuk penuh dengan roh, saudara lihat bahwa seorang Kristen
menjadi seorang Kristen yang tertidur, seorang Kristen yang tidak sadar, bisa menjadi seorang Kristen yang membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Menjadi orang Kristen dapat menjadi orang Kristen yang tidak bijaksana dan bodoh. Kalau sampai Rasul Paulus katakan seperti ini pada jemaat di Efesus, berarti kita atau saudara dan saya dan semua orang Kristen dapat menjadi orang Kristen seperti itu. Saudara dapat melakukan kesalahan-kesalahan ini. Bodoh, gak bijaksana, menyanyiakan waktu, ya, bisa menjadi orang Kristen yang tertidur, yang tidak sadar. Kita semua dapat menjadi seperti ini, atau melakukan kesalahan-kesalahan ini. Sebagai orang percaya, maka dari itu Paulus mengatakannya kepada mereka untuk tidak melakukan semua itu. Dan firman itu juga untuk saudara, untuk kita semua orang-orang Kristen. Jangan sampai kita tertidur dan tidak sadar. Jangan sampai kita tidak menjadi bijaksana. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang bodoh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang membuang-buang waktu. Mempergunakan waktu dengan sia-sia. Saudara, pertanyaan yang penting adalah, apakah hal yang terpenting yang dapat saya lakukan supaya saya bisa menjadi orang Kristen yang hidup? Bukan orang Kristen yang tertidur. Bagaimana supaya saya bisa menjadi orang Kristen yang hidup? Supaya saya tidak menjadi orang Kristen yang tertidur. Bagaimana supaya saya bisa menjadi investor waktu? Mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk Tuhan, bukan pembuang waktu. Bagaimana supaya saya, saudara dan saya, bisa hidup bijaksana dan tidak bodoh? Ini pertanyaan. Kita harus bertanya sama diri sendiri, bagaimana caranya? Perintahnya penuh dengan Roh. Saudara yang dikasih Tuhan, syaratnya saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus menerus mengalir sepenuhnya, berfungsi sepenuhnya. Roh Kudus harus terus mengalir di dalam diri saudara terus. Dia harus berfungsi sepenuh-penuhnya di dalam diri kita.
Dan Dia harus sepenuhnya memegang kendali hidup kita. Di dalam diri kita. Itu namanya dipenuhi Roh Kudus. Jadi sekali lagi bukan Roh Kudusnya banyak. Roh Kudus ada pada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tapi kita harus terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang bodoh. Tidak menjadi orang Kristen yang tertidur. Tidak menjadi orang Kristen yang tidak bijaksana. Tidak menjadi orang Kristen yang tidak membuang-buang waktu. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus di dalam diri kita harus terus-menerus mengalir. Terus-menerus mengalir, terus-menerus berfungsi di dalam diri kita. Sepenuhnya berfungsi di dalam diri kita. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang akan terus menyertai kita sampai pada kesudahannya. Biarkan Dia terus bekerja di dalam diri kita. Biarkan Dia terus memenuhi diri kita. Biarkanlah Roh Kudus sepenuhnya memegang kendali hidup kita. Saudara, ini syaratnya. Sehingga saudara dapat menjadi orang Kristen yang hidup. Orang Kristen yang tidak tertidur. Orang Kristen yang tidak buang-buang waktu. Tetapi menjadi investor waktu. Menjadi orang percaya atau orang Kristen yang bijaksana. Dan bukan orang Kristen yang bodoh. Jadi sekali lagi penuh dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sepenuhnya mengalir. Berfungsi sepenuhnya di dalam diri kita. Dan memegang kendali sepenuhnya di dalam diri kita. Dia tidak berkuasa sepenuh-penuhnya atas hidup kita. Maka kita tidak akan pernah mengalami perkara-perkara yang adikodrati. Tidak akan ada api. Tidak akan ada angin segar dan api dari surga. Apakah artinya dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah artinya dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari kita kembali lagi kepada Efesus pasal 5 ayat 18 ini. Allah tidak sedang meminta kepada saudara untuk penuh dengan Roh, tetapi Allah sedang memberi perintah kepada saudara. Berarti ini sangat penting karena ini perintah dari Allah langsung. Agar saudara penuh dengan Roh. Nah, respons ketaatan saudara harus melibatkan tindakan kehendak pribadi saudara. Jadi artinya saudara harus mentaati. Kita bukan semau gue, semau saya. Tapi kita diperintahkan untuk tunduk kepada perintahnya. Tuhan bilang penuh dengan Roh Kudus, maka saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya saudara harus tunduk sama Roh Kudus. Allah bukan sedang meminta kepada saudara untuk penuh dengan Roh, tetapi Allah sedang memerintah sekarang kepada kita semua untuk penuh senantiasa dengan Roh. Dan kita
kita harus meresponinya dengan ketaatan kepada Roh Kudus. Yang kedua, penuhlah. Itu bersifat pasif. Bersifat pasif. Roh Kuduslah yang memenuhi. Tugas kita adalah membiarkan Dia melakukannya. Jadi dipenuhi bersifat pasif. Roh Kudus yang memenuhi diri kita, dan kita harus membiarkan Dia melakukannya. Ini penyerahan total, saudara. Ya, ini artinya penyerahan total. Jadi itu berarti kita tidak dapat menjadi penuh. Sekali lagi, itu berarti kita tidak dapat menjadi penuh dengan usaha sendiri. Kita harus mengosongkan diri. Benar-benar kosong, hanya Dia saja di dalam kita. Berserah penuh. Kita harus mengosongkan diri dari kesombongan dan prasangka dan kebergantungan pada diri sendiri. Ini dia. Ini dia. Kita harus mengosongkan diri dari kesombongan dan prasangka dan kebergantungan pada diri sendiri. Jadi Roh Kudus yang memenuhi, dan tugas kita adalah membiarkan Dia melakukannya. Kita hanya perlu taat, tunduk, mengosongkan diri dari kesombongan, dari prasangka, dari kebergantungan pada diri sendiri. Kita harus membiarkan Roh Kudus mengisi penuh kita untuk membersihkan kita. Jadi kita nggak bisa bersih dengan usaha kita sendiri. Tetapi kita harus biarkan Roh Kudus terus yang bekerja di dalam dan melalui diri kita. Itu namanya dipenuhi. Dia harus penuh di dalam kita. Dia harus pegang kendali sepenuh-penuhnya. Dia harus berfungsi sepenuh-penuhnya di dalam kita. Jadi biarkan Roh Kudus memenuhi kita terus. Dan tugas kita membiarkan Dia melakukannya. Yang ketiga, perintah dalam Efesus 5 ayat 18 ini bersifat jamak, saudara. Bersifat jamak. Artinya, perintah itu berlaku untuk setiap orang. Perintah ini berlaku untuk setiap orang. Setiap orang percaya. Penuhlah dengan Roh Kudus. Karena memang kita tidak bisa berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Jadi kita harus membiarkan Roh Kudus memenuhi kita.
dan kita harus mentaatinya. Mentaatinya saja. Roh Kudus diperuntukkan bagi semua orang percaya, bagi semua orang Kristen. Setiap orang percaya seharusnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab ini perintah. Jadi setiap orang percaya itu seharusnya dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa mengalami perkara-perkara yang adikodrati di dalam kehidupan kita. Yang keempat, perintah itu adalah menunjukkan waktu sekarang, saudara. Sekarang. Itu menjadi terus-menerus sekarang. Perintah untuk penuh dengan Roh Kudus itu adalah perintah untuk sekarang. Dan harus terus-menerus. Kita harus menjaga untuk tetap terisi. Jangan sampai hati kita kosong. Biarlah Roh Kudus terus memenuhi kita. Terus terisi, terus terisi, terus terisi, terus mengalir. Saudara, dengar baik-baik. Saudara tidak dapat dipenuhi hari kemarin dan mengharapkan hal itu berlangsung sampai hari ini. Kemarin ya kemarin, hari ini ya hari ini, besok ya besok. Jadi kita harus terus menjaga supaya hati kita terus terisi, terus penuh dengan Roh. Yang kemarin ya kemarin, hari ini, sekarang. Besok ya besok, pokoknya harus terus. Pemenuhan hari ini tidak berarti pemenuhan untuk hari esok. Jelas ya. Jadi pemenuhan untuk sekarang, pemenuhan untuk hari ini tidak berarti pemenuhan untuk hari esok. Jadi setiap hari harus penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh. Roh Kudus terus penuhi saya, Roh Kudus terus penuhi saya, Roh Kudus penuhi saya. Oh, katakan kepada Roh Kudus, saya tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Semua hanya Engkau yang dapat melakukannya bagiku. Hanya Engkau yang dapat melakukannya bagiku. Karena aku tahu bahwa Engkau pribadi yang luar biasa. Engkau pribadi yang tetap tinggal di dalam hatiku. Engkau pribadi yang terus berjalan bersama dengan aku. Yang tidak akan pernah membiarkan meninggalkan aku. Dalam segala keadaan Engkau tahu. Dalam segala keadaan Engkau bela. Dalam segala keadaan Engkau tolong. Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Terus tiap hari, saudara. Terus. Jadi berarti harus penuh dengan Roh. Terus menerus. Harus terus taat. Taat. Apa yang Roh Kudus katakan. Dan apa yang Dia inginkan. Kita harus taat. Pujian tadi berkata, sekalipun aku tidak mengerti jalan-Mu Tuhan, dan aku tidak mengerti rencana-Mu, tetapi aku berpegang teguh kepada janji-Mu. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita secara teratur
membutuhkan angin yang segar setiap napas kita. Setiap hari, saudara. Kita membutuhkan angin yang segar dan membutuhkan api yang baru setiap hari. Api Roh Kudus harus terus menyala di dalam diri kita. Api Roh Kudus harus terus menyala di dalam diri kita. Untuk memampukan kita menggenapi pengharapan-pengharapan Allah bagi kita di dalam dunia ini. Kalau api Roh Kudus terus membakar hati kita, maka kita diberikan kemampuan untuk menggenapi pengharapan-pengharapan Allah buat kita, saudara. Allah berharap agar kita terus bergantung kepada Dia. Allah berharap agar kita bisa menerima berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Allah berharap agar kita bisa menikmati semua pemberian-Nya, semua berkat-berkat-Nya. Allah berharap banyak hal yang baik buat kita. Dan itu hanya dapat terjadi kalau kita terus secara teratur menerima angin segar dan api yang baru tiap hari dari surga. Untuk memberikan kekuatan kepada kita setiap hari, saudara. Betapa dunia ini sedang mengalami masalah yang begitu berat. Begitu banyak orang stres, frustasi, ketakutan, cemas. Begitu banyak orang yang mengalami kesakitan. Banyak anak-anak Tuhan juga yang kena COVID-19. Kalau tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak mampu menghadapi semua ini. Kita membutuhkan angin segar. Kita membutuhkan api Roh Kudus tiap hari, saudara. Sehingga kita memiliki kekuatan untuk atau kekuatan setiap hari di dalam menghadapi badai yang sedang terjadi saat ini seluruh dunia. Juga untuk pergi ke tempat di mana Ia menginginkan kita pergi dan melakukan hal-hal yang Ia ingin kita lakukan. Jadi apa yang Allah mau kita lakukan dan kemana Dia utus kita, kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak peka, kita nggak punya angin segar, nggak punya api dari surga, kita nggak bisa mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Kita nggak bisa tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Amin, saudara. Amin. Jadi Efesus 5 ayat 18 katakan tadi, jangan kamu mabuk oleh anggur. Kalau anggur buat orang jadi hawa nafsu, saudara. Tetapi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus, saudara. Harus dipenuhi dengan Roh Kudus.
Artinya kita harus terus dikendalikan oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Kita nggak perlu bersungut-sungut dan sebagainya. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau. Dan kita mengerjakannya. Apa yang dapat kita kerjakan menurut kehendak Tuhan. Dan selebihnya yang sulit, yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang tolong. Kita harus terus berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Jadi hidup kita harus terus di bawah pengaruhnya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mendominasi kepribadian kita. Benar-benar berserah penuh, saudara. Roh Kudus yang menjalankan, memimpin, dan memerintahkan segala sesuatunya. Nggak ada yang terjadi, satu pun nggak ada yang terjadi tanpa seizin Dia. Saudara harus sadar ini. Semua seizin Dia, dan Dia pasti punya rencana. Karena memang Dia yang menjalankan, Dia yang memimpin, Dia yang memerintahkan segala sesuatu. Oh, luar biasa. Dia yang mendikte tindakan-tindakan kita dan reaksi kita. Kalau saya suruh kamu begini, saya mau lihat reaksi kamu kayak apa. Hah? Dia yang akan mendikte tindakan-tindakan kita dan reaksi kita. Apakah kita akan melawan Dia atau kita akan taat sama Dia. Itu saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan pagi ini memberikan kita kekuatan yang baru, bahwa perintah dari Tuhan untuk semua orang Kristen dan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun kalian semua berada, termasuk saya. Perintahnya adalah penuhlah dengan Roh Kudus. Biarkan Dia terus mengalir sepenuhnya. Biarkan Dia berfungsi terus sepenuhnya. Dan biarlah Dia sepenuhnya memegang kendali di dalam diri saudara, di dalam diri kita semua orang percaya. Jadi, yang pertama, penuhlah adalah satu perintah, bukan saran. Saudara harus taat. Kita harus mentaatinya. Yang kedua, penuhlah bersifat pasif. Artinya Roh Kudus yang memenuhi diri kita. Dan tugas kita adalah membiarkan Dia melakukan. Kita harus mengosongkan diri dari kesombongan, dari prasangka dan kebergantungan pada diri sendiri. Benar-benar harus tunduk sama kehendak Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus terus mengisi penuh kita untuk membersihkan kita. Biarkan Roh Kudus terus memenuhi kita, mengisi hati kita, dan membersihkan kita. Supaya kita benar-benar jadi anak Tuhan yang taat, yang tunduk sama Tuhan. Yang ketiga,
penuhlah bersifat jamak. Artinya diperuntukkan untuk semua orang Kristen, semua orang percaya. Perintah berlaku untuk setiap orang. Perintah penuhlah dengan Roh Kudus untuk semua orang percaya, untuk semua orang Kristen. Jadi seharusnya lah kita semua, setiap orang percaya, penuh dengan Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Bilang, saya harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Yang keempat, perintah ini adalah menunjukkan waktu sekarang yang terus menerus, ya, sekarang. Yang kemarin nggak bisa buat sekarang. Yang kemarin, hari ini, sekarang, besok, dan seterusnya. Setiap hari kita harus menjaga supaya tetap terisi. Harus tetap terisi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi setiap hari, setiap saat kita membutuhkan angin yang segar dan api yang baru dari surga. Ya, agar kita mampu menggenapi pengharapan-pengharapan Allah yang pengharapan-pengharapan Allah bagi kita. Dan kita tahu persis bahwa pengharapan Allah bagi kita adalah pengharapan yang luar biasa buat kita semua. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita mabuk anggur. Karena mabuk anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi perintah Tuhan adalah penuh dengan Roh Kudus. Berarti dikendalikan oleh Roh Kudus, berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Dia yang mendominasi kepribadian saudara dan saya. Dia yang menjalankan, memimpin, dan memerintahkan segala sesuatunya. Jadi segala sesuatu yang terjadi semua itu hanya bisa diperintahkan oleh Roh Kudus. Dan dialah Roh Kudus yang manis, yang mendikte tindakan-tindakan dan reaksi-reaksi kita semua. Haleluya. Amin. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu atas seluruh dunia ini ya Tuhan. Atas pandemi yang sedang merajalela ya Tuhan. Kerajaanmu datang dan jadilah kehendakmu atas semua anak-anak pilihanmu, orang-orang percaya yang saat ini sedang mengalami kesakitan, yang kena COVID-19. Kerajaanmu datang dan kehendakmu lah yang jadi ya Tuhan, atas Indonesia, atas seluruh bangsa Indonesia. Kerajaanmu datang dan kehendakmu lah yang jadi ya Tuhan, atas gereja-gerejamu, atas hamba-hambamu ya Tuhan, atas seluruh dunia, di dalam dan dengan kebenaran yang sejati. Firman-Mu Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Dengan keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, ketenangan, kemakmuran, dengan kesembuhan ilahi, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, dengan angin yang segar dan api Roh Kudus dari surga terus membakar kami semua, orang-orang percaya, terus memenuhi kami, terus memenuhi kami, terus memenuhi kami, terus berfungsi sepenuh-penuhnya di dalam diri kami orang percaya. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu sekarang, hari ini, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saya juga percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan anak-anaknya yang sedang sakit saat ini.
Tuhan sudah bangkitkan mereka. Tuhan sudah bangunkan mereka. Tuhan sudah segarkan mereka. Tuhan sudah kuatkan mereka. Tuhan sudah pulihkan mereka semua. Di dalam nama Yesus. Dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di surga. Bagi semua anak-anakmu yang sedang mendengarkan, biarlah mereka juga diberkati dengan luar biasa. Melalui firman-Mu menetap di dalam hati mereka. Dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tunduk, yang taat kepada pribadi Roh Kudus. Dan terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat, dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita semua orang percaya dan seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada. Sekarang saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk mengangkat kita semua orang percaya. Dan di dalam nama Yesus saya nyatakan dengan iman bahwa semua orang percaya, semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, umat pilihan Tuhan, dipagari dengan kuasa darah Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah melakukannya. Haleluya, amin.